Halo, ketemu lagi di channel baru kemarin. Di video ini kita akan belajar dan latihan soal-soal SKB CPNS tentang pemerintahan daerah. Gak usah bertele-tele, langsung aja kita mulai, tapi jangan lupa subscribe. Soal pertama, di bawah ini yang bukan termasuk dalam urusan pemerintahan absolut yaitu A. Justisi, B. Politik luar negeri, C. Pendidikan, D. Moneter dan fiskal nasional, E. Agama. Ya, jawabannya C. Pendidikan. Ya, teman-teman bisa dibaca ya Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 10. Di situ dijelaskan urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir agama. Sedangkan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren. Jadi urusan pemerintahan ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Kedua, urusan pemerintahan konkuren. Ketiga, urusan pemerintahan umum. Oke, nomor 2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Di bawah ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kecuali A. Pekerjaan umum dan penataan ruang, B. Kesehatan, C. Sosial, D. Keamanan, E. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ya, jawabannya D. Masih di undang-undang yang sama, pasal 12. Jadi urusan pemerintahan wajib ini terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, D. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, E. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan yang terakhir, sosial. Lanjut soal 3. Di bawah ini merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah kecuali A. Kehutanan, B. Penanaman modal, C. Energi dan sumber daya mineral, D. Perindustrian, E. Perdagangan. Jawabannya B. Penanaman modal. Jadi di pasal 12 ayat 3 di Undang-Undang 23 2014 di situ dijelaskan bahwa urusan pemerintahan pilihan meliputi A. Kelautan dan perikanan, B. Pariwisata, C. Pertanian, D. Kehutanan, E. Energi dan sumber daya mineral, F. Perdagangan, G. Perindustrian, dan H. yang terakhir transmigrasi. Untuk penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oke, nomor 4. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu kecuali A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara, B. Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara, C. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, D. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional, E. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota. Ya, jawabannya E ya teman-teman.
urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Jadi pasal 13 ayat 2 di situ menjelaskan bahwa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah A. Yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. B. Yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. C. Yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. D. Yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan E. Yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Soal selanjutnya, nomor 5. Taman Hutan Raya atau Tahura dalam pengelolaannya menjadi kewenangan A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah provinsi, C. Pemerintah daerah kabupaten kota, D. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, E. Benar semua. Jadi jawabannya C ya, pemerintahan daerah kabupaten kota. Pasal 14 ayat 2 berbunyi, urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Soal selanjutnya, nomor 6. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara diberi kewenangan mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Berikut merupakan kewenangan yang dimiliki Pemprov Maluku Utara dalam mengelola sumber daya laut kecuali A. Menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak atas sumber daya alam laut, B. Pengaturan administrasi, C. Pengaturan tata ruang, D. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, E. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut. Oke, jawabannya A. Menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak atas sumber daya alam laut. Untuk tarif PNBP ini diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu A. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. B. Pengaturan administrasi, C. Pengaturan tata ruang, D. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan yang terakhir ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Next, soal nomor 7. Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai, dan Biak Numfor diwacanakan untuk digabung dalam rangka pemekaran daerah baru yaitu Provinsi Papua Tengah. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi yang harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi sebelum akhirnya dibentuk provinsi baru. Berikut yang bukan merupakan persyaratan dasar kewilayahan yaitu A. Luas wilayah minimal, B. Jumlah penduduk minimal, C. Keuangan daerah, D. Batas wilayah, E. Cakupan wilayah. Ya, jadi jawabannya C. Keuangan daerah. Jadi persyaratan dasar ini terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Untuk persyaratan dasar kewilayahan meliputi A. Luas wilayah minimal, B. Jumlah penduduk minimal, C. Batas wilayah, D. Cakupan wilayah, E. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan kecamatan. 8. Berapa jumlah minimal anggota DPRD provinsi? A. 20, B. 25, C. 30, D. 35, E. 40. Jawabannya D. 35. Pasal 102 ayat 1 menjelaskan anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang
dan paling banyak 100 orang. 9. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPRD Provinsi dilengkapi oleh alat kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan DPRD Provinsi yang wajib dimiliki yaitu kecuali A. Pimpinan, B. Badan Musyawarah, C. Badan Urusan Rumah Tangga, D. Badan Anggaran, E. Badan Kehormatan. Jadi jawabannya C. Badan Urusan Rumah Tangga. Dalam pasal 110 ayat 1 dijelaskan, alat kelengkapan DPRD Provinsi terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda provinsi, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Nomor 10. Pada pemilu tahun 2019, DPRD Bali menempatkan 55 orang wakilnya yang tersebar di beberapa fraksi. I. Nyoman Adi Wiyatama sebagai ketua pimpinan dibantu oleh wakil ketua yang berjumlah A2, B3, C4, D5, E6. Jadi jawabannya B, 3. Sesuai pasal 111 ayat 1, pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas A. 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 sampai dengan 100 orang. B. 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 sampai 84 orang. Dan C. 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 44 orang. Ya, itu tadi latihan soal-soal SKB CPNS tentang pemerintahan daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar tambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya.